Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslahatus Salimah. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Halo semuanya, selamat sore dan selamat menjelang berbuka puasa. Sedikit waktu, saya ingin mengajak teman-temanku semuanya untuk berdiskusi bersama mengenai salah satu pendekatan dalam sastra, yaitu pendekatan objektif. Apa sih itu pendekatan objektif dan seperti apa itu pendekatan objektif? Oke teman-teman, jadi begini, seperti yang kita ketahui, sastra adalah sesuatu hal yang liar, yang mana yang ketika kita ingin mengenal, memahami, serta memperdalam ilmu sastra, kita perlu adanya sebuah pendekatan. Pendekatan dalam sastra itu juga bukan hanya ada satu, melainkan ada banyak, seperti halnya pendekatan mimetik, pragmatik, dan objektif. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi bersama mengenai pendekatan objektif. Sebelum kalian mengetahui apa itu makna pendekatan objektif, alangkah lebih baiknya kalian itu mengetahui makna dari kedua unsur kata ini, yaitu pendekatan dan objektif. Pendekatan, apa sih itu pendekatan? Pendekatan adalah sebuah aktivitas, cara atau usaha dalam sebuah penelitian karya sastra. Dan pendekatan juga bisa dibilang metode untuk mencapai sebuah pengertian tentang rumusan masalah. Nah, yang kedua adalah objektif. Objektif sendiri, apa sih itu objektif? Objektif ialah mengenai keadaan aslinya, yaitu terlepas dari sudut pandang pribadi dan pendapat pribadi. Gampangannya seperti ini. Objektif itu lawan kata dari subjektif, yang mana subjektif itu sangat dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan pribadi, sedangkan objektif itu terlepas dari sudut pandang dan pendapat pribadi. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan objektif ialah pendekatan yang memberikan kefokusan dan menitik beratkan pada unsur struktural. Apa sih unsur struktural itu? Unsur struktural itu seperti unsur intrinsik yang ada dalam karya sastra. Jadi teman-teman, untuk mengetahui dan memahami pendekatan objektif, kita perlu adanya pemahaman terhadap karya sastra itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, karya sastra itu banyak jenisnya, seperti ada jenis prosa dan atau syair ya. Dari prosa, dari bentuk prosa sendiri ada novel, hikayat, cerpen, dan lain sebagainya. Dan adapun dari bentuk syair itu seperti halnya puisi. Nah, menurut Welek dan Warren itu pendekatan objektif sendiri dalam karya sastra itu dianggap sebagai sesuatu yang otonom. Maksudnya itu bagaimana sih? Maksudnya ialah berdiri sendiri, lepas dari dunia politik dan ekonomi, atau di luar dari unsur-unsur intrinsik gitu. Jadi pendekatan objektif ini lebih terfokuskan pada unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Seperti dalam unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra yang berbentuk prosa, itu ada tema, tokoh penokohan, latar, alur atau plot, lalu gaya bahasa dan amanat. Adapun dari yang bentuknya syair itu seperti tema, perasaan, irama, nada, suasana, dan serta amanat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya ingin mengajak teman-temanku sekalian untuk melihat bagaimana pendekatan objektif dalam sebuah karya sastra yang berbentuk syair. Di tangan saya ada sebuah buku yang berjudul Hujan Bulan Juni. Saya sedikit menganalisis mengenai pendekatan objektif dalam buku ini. Ini merupakan buku
antologi puisi karya Sapardi Djoko Darmono. Ia merupakan seorang sastrawan yang cukup terkenal. Nah, yang pertama itu unsur intrinsik dalam sebuah puisi ialah tema. Seperti yang kita ketahui dan tadi saya sudah sebutkan, tema dari buku ini ialah buku Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, sinopsis dari buku ini merupakan menjelaskan dan mengisahkan mengenai cinta yang terpendam, yang mana seorang penyair itu memiliki sebuah perasaan terhadap lawan jenisnya, namun ia tidak mengungkapkan isi hatinya. Ia memilih diam dan menyimpannya dalam lubuk hati gitu. Yang kedua, unsur intrinsik dalam puisi yang kedua adalah tipografi. Tipografi sendiri itu ialah penataan penulisan. Nah, dalam buku ini terdapat puisi yang mana tipografinya itu rata kiri dan memiliki bait. Di setiap baitnya itu memiliki 3 dan 4 baris. Oke. Lanjut, yang ketiga ialah perasaan. Perasaan dalam buku ini menggambarkan perasaan penyair, ialah perasaan yang orang yang tabah itu ya, atau sabar meskipun ia memendam perasaan cinta. Seperti yang kita ketahui, memendam cinta itu bukan hal yang mudah ya teman-teman. Perlu adanya sebuah pengorbanan, entah itu pengorbanan waktu, pikiran, apalagi hati. Dan nada, yang keempat adalah nada teman-teman. Nada dalam puisi ini cenderung berirama kegetiran, mana ditunjukkan dengan penggunaan huruf R yang berulang-ulang. Ada sebuah kalimat begini, menyusur partitur ganjil. Nah, penggunaan kata huruf R teman-teman itu sangat berulang-ulang dan sangat mempengaruhi nada dalam puisi ini. Dan yang kelima ada juga irama. Irama dalam puisi ini terdapat pengulangan frasa yang mana sangat mempengaruhi irama secara keseluruhan. Ada kalimat seperti ini dalam puisi ini, sepi itu mata air itu, luka itu muara itu gitu. Sebuah pengulangan frasa berulang-ulang, jadi disebutkan tidak hanya satu kali, walaupun katanya itu berbeda, akan tetapi seperti iramanya itu sama gitu, seperti luka itu muara itu, sama-sama mengandung irama yang sama. Terus yang keenam itu ialah gaya bahasa. Gaya bahasa atau biasa kita kenal dengan sebutan majas. Dalam puisi ini ada dua majas, yaitu majas personifikasi dan majas repetisi. Majas personifikasi sendiri ialah sebuah majas yang mengandaikan benda mati menjadi benda hidup. Dan ada juga majas repetisi, yaitu majas pengulangan kata atau frasa. Dan yang terakhir ialah amanat. Dalam puisi ini memiliki amanat bahwa sebisa mungkin untuk selalu sabar, bijak dan tabah dengan keadaan apapun, karena nggak sesemua apa yang kita inginkan itu akan terwujud. Nah, di sini juga memiliki amanat mencintai, pada dasarnya ialah ikhlas teman-teman, dan tulus untuk menyayangi seorang, tidak diminta timbal balik dan balasan. Nah gitu. Dan definisi ini merupakan definisi cinta paling tinggi teman-teman. Namun alangkah lebih baiknya itu mengutarakan perasaan kepada seorang yang kita sukai atau kita cintai daripada kita menyesal gitu. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.